Kamu menatap cermin. Di pantulan itu, kamu melihat dirimu yang baru di sebuah hubungan yang terasa benar, hangat, aman. Tawa pasanganmu menggema di ruangan. Suara yang seharusnya menjadi musik, tapi di telingamu, ia terdengar seperti alarm. Sebuah bisikan dingin merayap di tulang punggungmu. Suara yang familiar, suara dari masa lalu. Hantu mantanmu tidak tinggal di masa lalu. Ia tinggal di dalam kepalamu, menjadi arsitek dari keruntuhanmu yang akan datang. Kamu mulai mencari celah, kesalahan kecil, alasan untuk lari. Kamu menciptakan masalah dari ketiadaan karena kedamaian terasa asing. Berbahaya, ini bukan kebetulan. Ini bukan intuisimu, ini adalah program. Sebuah kode yang ditanamkan oleh orang yang pernah kamu cintai. Kita menyebutnya kode mantan. 3 frasa yang terdengar tidak bersalah, namun berfungsi sebagai bom waktu emosional. Mereka tidak diucapkan untuk menyakitimu saat itu. Mungkin, tapi racun bekerja perlahan. Mereka diprogram untuk meledak di masa depanmu. Mari kita bedah kode pertama. Yang paling puitis, paling menusuk. Frasa pertama. Kamu terlalu baik untukku. Terdengar seperti pujian, bukan? Sebuah pengakuan atas kebaikanmu, sebuah penempatanmu di atas tumpuan. Tapi inilah racunnya. Kalimat itu tidak memvalidasi kebaikanmu. Kalimat itu mengkriminalkannya. Pesan yang tertanam di alam bawah sadarmu adalah kebaikanmu tidak cukup untuk membuat orang bertahan. Kebaikanmu itu membosankan. Jadi, di hubunganmu yang berikutnya, saat kebahagiaan dan stabilitas datang, alarm itu berbunyi. Pikiranmu berteriak, ini terlalu baik, terlalu sempurna, ini tidak akan bertahan lama. Dan tanpa sadar, kamu mulai menyabotase. Kamu menciptakan drama. Kamu menjadi tidak terlalu baik. Kamu mendorong pasanganmu menjauh hanya untuk membuktikan pada hantu di kepalamu bahwa ia benar. Lihat, kebaikanmu tidak pernah cukup. Itu adalah kebohongan yang kamu paksakan menjadi kenyataan. Itulah kekuatan dari kode pertama. Sekarang, mari kita buka kunci kedua. Yang ini lebih halus, lebih manipulatif. Frasa kedua, aku hanya sedang bingung saja. Frasa ini tidak menutup pintu. Ia membiarkannya terbuka sedikit, cukup untuk secercah harapan palsu masuk. Ini mengubahmu dari pasangan menjadi penyelamat, dari kekasih menjadi terapis. Kodenya adalah cinta sejati berarti memperbaiki orang yang rusak. Tugasmu bukan untuk dicintai, tapi untuk membuktikan kelayakanmu dengan menyembuhkan kebingungan mereka. Dan apa yang terjadi kemudian? Kamu menjadi magnet bagi proyek, bagi orang-orang yang bingung. Kamu salah mengira ketergantungan emosional sebagai gairah. Kamu salah mengira kekacauan sebagai kedalaman. Saat kamu bertemu seseorang yang stabil, yang tahu apa yang mereka mau, itu terasa hambar. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Tidak ada teka-teki untuk dipecahkan. Tidak ada misi penyelamatan. Jadi kamu pergi. Kamu mencari kekacauan yang kamu yakini sebagai cinta. Kamu menukar kedamaian dengan proyek lain yang akan menguras jiwamu. Ini bukan takdirmu. Ini adalah kode yang sedang berjalan. Program penyelamat yang menuntut pengorbanan. Dan sekarang, yang terakhir. Kode yang paling berbahaya karena ia menyamar sebagai pembebasan. Frasa ketiga. Ini bukan salahmu, ini salahku. Absolusi. Pembebasan dari tanggung jawab. Kamu dibebaskan dari segala dosa. Kamu adalah korban yang tidak bersalah dalam cerita mereka. Tapi inilah kebenarannya. Frasa itu tidak membebaskanmu. Ia membutakanmu. Dengan mengambil semua kesalahan, mantanmu juga mengambil semua pelajaran. Kamu tidak pernah belajar apa peranmu dalam keruntuhan itu. Ketergantunganmu, ketidakamananmu, pola-pola komunikasimu yang buruk, semua itu terhapus, dicuci bersih oleh pengakuan mereka. Jadi kamu masuk ke hubungan berikutnya sebagai kanvas kosong. Tapi hantu-hantu pola lamamu masih memegang kuas. Kamu mengulangi kesalahan yang sama karena kamu tidak pernah tahu bahwa kamu telah melakukannya. Kamu menjadi buta terhadap peranmu sendiri dalam tarian patah hati. Dan ketika hubungan itu gagal, kamu kembali menjadi korban selalu. Ini bukan salahku, kamu berkata pada diri sendiri. Ini salah mereka. Kode itu telah memberimu alasan seumur hidup dan merampas semua pertumbuhanmu. 3 frasa, 3 kode, 3 hantu yang menulis ulang masa depanmu. 1 memprogramu untuk takut pada kebaikan, 1 memprogramu untuk mengejar kekacauan, dan 1 memprogramu untuk tetap buta. Jadi
Bagaimana kamu memecahkan kodenya? Bagaimana kamu mengusir hantu-hantu ini? Ini tidak dimulai dengan melupakan, ini dimulai dengan menerjemahkan. Saat kamu mendengar gema, kamu terlalu baik untukku. Terjemahkan. Terjemahan sebenarnya, aku tidak siap untuk stabilitas yang kamu tawarkan. Emosiku tidak dewasa. Saat bisikan, aku hanya sedang bingung kembali. Terjemahkan. Terjemahan sebenarnya, aku ingin keuntungan dari hubungan denganmu tanpa harus berkomitmen. Aku menahanmu sebagai sandera emosional. Dan saat pikiranmu sendiri berkata, ini bukan salahku, tantang itu. Terjemahkan. Terjemahan sebenarnya, apa peranku di sini? Apa yang bisa aku pelajari agar aku tidak mengulangi rasa sakit ini lagi? Kata-kata itu tidak memiliki kuasa kecuali kamu memberikannya. Hantu-hantu itu hanya bisa menghantui rumah yang kau biarkan kosong. Mantanmu bukanlah programmer jenius. Mereka hanyalah orang-orang dengan luka mereka sendiri, yang secara tidak sengaja atau sengaja meninggalkan sebagian dari kegelapan mereka di dalam dirimu. Tugasmu bukan untuk membenci mereka. Tugasmu adalah untuk menyalakan lampu di setiap ruangan yang telah mereka gelapkan. Hancurkan cermin yang menunjukkan refleksi yang salah. Bakar naskah lama yang ditulis orang lain. Ceritamu dimulai sekarang dengan katamu sendiri.